Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini, di tengah-tengah rintik hujan, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis-majelis keilmuan. Semoga dengan besarnya tantangan dan ujian untuk bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan kali ini menjadikan semakin besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala dipengaruhi dengan besarnya ujian. Semakin berat seorang hadir di majelis-majelis keilmuan, maka semakin banyak pahala yang akan ia dapatkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan kepada umatnya tentang datangnya hari kiamat. Dan kiamat merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburnya. Kiamat yang besar, kiamat yang menghancurkan seluruh jagat raya, tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan kiamat yang besar itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan pernah terjadi kecuali diawali dengan tanda-tandanya. Dan tanda kiamat terbagi dua, ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Dikatakan sebagai tanda-tanda besar ketika keluar satu tanda, maka tanda-tanda berikutnya akan beruntun. Bahkan ada satu tanda atau ada beberapa tanda yang keluar dalam waktu yang bersamaan. Seperti misalnya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Kemudian dikatakan pula sebagai tanda besar karena ketika tanda-tanda muncul, tanda-tanda itu muncul, maka kiamat sudah di ambang pintu. Sudah sebentar lagi akan terjadi kiamat yang besar itu. Kemudian yang berikutnya disebut sebagai tanda kecil, bahwa tanda itu muncul tetapi jaraknya berjauhan. Satu tanda dengan tanda-tanda berikutnya bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun jaraknya. Dan dikatakan sebagai tanda-tanda kecil karena tanda-tanda itu biasa dalam kehidupan manusia. Sedangkan tadi tanda-tanda besar itu tanda-tandanya tidak biasa dalam kehidupan manusia. Kiamat ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam,
Malaikat Jibril pernah bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya adalah Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik nabi yang ada di bumi. Dan yang bertanya adalah sebaik-baik malaikat yang ada di langit, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan keduanya tidak tahu kapan kiamat terjadi. Bahkan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, salah satu malaikat dari 8 malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, yang jarak antara pundak dengan cuping telinganya perjalanan 700 tahun lamanya, itu tidak tahu kapan diperintahkan untuk meniup sangkakalanya. Sehingga kalaulah ada klaim yang mengatakan kiamat terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, bahkan jam yang kesekian, maka pasti salah prediksi itu. Karena sebaik-baik nabi tidak tahu, sebaik-baik malaikat tidak tahu kapan kiamat terjadi. Bahkan malaikat Israfil, peniup sangkakala sendiri, tidak tahu kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakalanya. Dan kiamat ini akan datang dengan tiba-tiba. Kalaulah diberitahu sebelumnya, maka kiamat tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang tiba-tiba. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda kecil hari kiamat. Semoga dengannya kita menjadi semangat dalam beribadah untuk bekal di kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan pada hari kiamat kelak. Di antara tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda pertama dari sekian banyak tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Aku diutus dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Fayushiru bi isba'aihi fayumudduhuma. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan 2 jarinya dan memisahkannya. Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana was-sa'atu kahatain? Aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Maksudnya adalah, kalaulah usia dunia itu dimulai dari ruas jari tengah ini, yang sini, sampai di sinilah dunia itu berakhir. Jadi di sini start dunia, kemudian di sinilah kiamat terjadi. Maka posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Secara umum jari tengah lebih tinggi daripada jari telunjuk secara umum. Sehingga kalau kita buat perumpamaannya, disinilah Nabi Adam diutus, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya, sampai disinilah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kiamat hanyalah jarak antara tingginya jari tengah dengan jari telunjuk, sehingga relatif singkat jika dibandingkan dengan total usia dunia secara umum. Sehingga beliau mengatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Itu tanda yang pertama. Artinya diutusnya Nabi SAW menunjukkan kiamat sebentar lagi akan terjadi dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kemudian tanda yang kedua, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah yataqarabaz zaman, adalah dekatnya waktu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai berdekatannya waktu. Fatakunas sanatu kasyahri. Setahun rasanya seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ati. 1 bulan rasanya seperti 1 pekan. Watakunal jumu'atu kal yaumi. 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunal yaumu kas-sa'ati. 1 hari seperti 1 jam.
was-sa'atu kadarmatin binnar, dan 1 jam seperti menunggu kayu yang terbakar dengan api, sebentar sekali. Para ulama-ulama syurah mereka menjelaskan tentang yataqarabaz zaman dalam 2 penjelasan mereka. Penjelasan yang pertama yang dimaksud dengan yataqarabaz zaman, berdekatannya waktu, adalah dengan makna hakiki. Jadi waktu nanti di akhir zaman itu tidak 24 jam, tapi menjadi sangat cepat sekali, tidak sampai 24 jam. Jadi memang secara hakiki waktu itu berubah, tidak seperti waktu pada hari-hari yang kita alami sekarang ini. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari, beliau lebih cenderung bahwa yang dimaksud dengan yataqarabaz zaman artinya diangkatnya keberkahan waktu. Kalaulah dulu para salaf, para ulama-ulama kita dalam durasi 24 jam mereka bisa berkarya, bisa melakukan banyak hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk umat ini. Tapi manusia di akhir zaman 24 jam mereka itu diisi dengan perkara yang sia-sia. Bahkan sebagiannya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktu adalah modal untuk manusia. Waktu adalah ra'sul amal, modal untuk manusia. Karena demikianlah pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala sampai gunakan menjadi salah satu sumpahnya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi husr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Kalaulah dulu para ulama-ulama kita berkarya dalam waktu 24 jam mereka, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala usianya hanya sekitar 45 tahunan. Al-Imam Muslim hanya berusia sekitar 55 tahunan. Tetapi di usia yang sesingkat itu mereka berkarya dengan sangat luar biasa. Betapa banyak orang yang usianya lebih panjang dari itu, tapi mereka tidak memberikan kontribusi besar untuk Islam ini. Sehingga keberkahan waktu di akhir zaman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dulu para ulama kita dengan waktu yang ada mereka mengoptimalkan dengan berbagai kebaikan, maka orang-orang di akhir zaman menyia-nyiakan waktunya. Padahal usia kita sepertiganya itu terpotong dengan tidur. 8 jam kita itu tidur. Artinya kita hanya punya waktu 2/3 waktu dalam perharinya. Kalaulah seorang hidup dalam durasi 30 tahun, maka 10 tahunnya itu habis untuk tidur. Maka kita punya waktu hanya 2/3-nya saja. Maka manfaatkan waktu dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, karena waktu akan diangkat keberkahannya di akhir zaman. Kemudian tanda yang ketiga, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah, yang dengan fitnah itu seorang tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Seorang tergelincir pada berbagai macam fitnah sehingga dia bisa keluar dari agama Islam yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Malam semakin larut semakin gelap. Jadi fitnah itu ketika meliputi seseorang, maka dia berada dalam kebingungan. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah karena fitnah itu. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seorang masih beriman, wa yumsi kafiran, sedangkan sore harinya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari dia beriman, pagi harinya dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit bagian dari kesenangan dunia. Jadi fitnah itu berbahaya, sehingga hendaknya seorang menjauhi berbagai potensi-potensi fitnah. Karena ketika fitnah telah masuk pada diri seorang, dia berada dalam keburukan, dalam kebingungan, bahkan dia bisa keluar dari agama Islam yang mulia ini tanpa dia menyadarinya, wal iyadzubillah. Kemudian tanda yang keempat di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah saling berbangga-bangga dengan masjid. Manusia di akhir zaman, mereka akan sibuk dengan menghiasi masjid-masjid mereka. Dan pada asalnya menghias masjid itu bagus, mubah, diperbolehkan. Akan tapi manusia di akhir zaman, mereka akan sibuk dengan indahnya masjid tanpa diiringi dengan memakmurkannya, kecuali hanya sedikit saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjidnya. Kita tahu masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pusat semua kebaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau sempat bermalam di daerah Quba sekitar 3 atau 4 hari. Maka di sana beliau membangun masjid yang pertama kali dalam Islam, yaitu Masjid Quba, yang seorang yang sholat di dalamnya setelah berwudu dari rumahnya, sholat apapun di sana maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Itu masjid yang pertama kali. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa masjidun ussisa ala taqwa, dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan, itu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Rasulullah bangun. Kemudian ketika sampai di Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Artinya masjid menjadi sentral bagi Nabi SAW dan para sahabatnya. Disitulah beliau membina umat ini. Disitulah beliau mengatur strategi perang dan berbagai hal-hal yang lainnya. Akan tapi di akhir zaman masjid hanya dihiasi dan tidak dimakmurkan kecuali sedikit saja. Maka marilah kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian tanda yang kelima di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan dan hamba sahaya melahirkan tuannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni an amaratiha." Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha. Ketika ada hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Dan tandanya adalah ketika ada seorang pengembala yang tidak berpakaian, yang miskin, tapi dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Para ulama syurah menjelaskan yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan, dan di antara dampak dari peperangan itu adalah terjadinya perbudakan. Di dalam Islam, budak itu ketika sudah dibeli, maka dia boleh digauli oleh tuannya, oleh majikannya, tanpa ada akad nikah. Dan ketika dari hasil pergaulan itu melahirkan anak, maka anak ini dinisbahkan kepada bapaknya, tuannya yang merdeka, sehingga ibunya hamba sahaya, sedangkan anaknya itu orang merdeka. Maka disebutkan dalam hadis tadi, antalidal amatu rabbatah, yaitu seorang hamba sahaya melahirkan tuannya.
melahirkan anak tuannya. Jadi anaknya itu jadi tuan bagi dia karena dia merdeka. Sedangkan anaknya ini dia budak, sedangkan anaknya adalah orang yang merdeka. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbata, itu seorang hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Maksudnya adalah nanti ya pada akhir zaman hamba sahaya itu kan diperjualbelikan, sehingga bisa jadi pada saatnya ada anak ini dia punya hamba sahaya, dia punya budak yang ternyata itu adalah ibunya sendiri. Ya ketika dia diperjualbelikan maka dia kembali di tangannya sendiri dan itu adalah ibunya. Jadi benar-benar menjadi tuan asli begitu. Kalau tadi kan tuan secara kinayah, artinya dia merdeka, anaknya merdeka, dia budak. Kalau ini benar-benar tuannya itu anaknya sendiri tanpa dia menyadarinya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Barinya menyebutkan itu tadi secara hakiki ya, makna secara hakiki. Beliau menyebutkan ada makna secara majazi, yaitu anak-anak di akhir zaman akan durhaka kepada ibunya. Mereka akan perlakukan ibunya seperti memperlakukan hamba sahaya. Jadi ibunya dibentak, dipukul dan semisalnya waliyadzubillah, sebagaimana dia memperlakukan hamba sahayanya. Ini tanda yang pertama. Jadi bisa bermakna hakiki terjadinya perbudakan dan bisa bermakna majazi, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan antaral hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawwaluna fil bunyan, engkau akan melihat seorang pengembala yang dia tidak berpakaian, yang dia miskin, tapi ia tatawwaluna fil bunyan. Tatawwalun itu saling meninggikan dalam bunyan, dalam bangunan-bangunan mereka. Ini menggambarkan bahwa ekonomi di akhir zaman itu ekonomi yang melimpah, yang mudah, banyak orang kaya. Antum bayangkan kalau orang miskin saja, pengembala saja bisa buat rumah yang bertingkat tinggi, maka bagaimana jutawan miliarder di zaman itu? Kita tidak bisa bayangkan bagaimana rumahnya. Ini menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman adalah dibukanya pintu-pintu harta. Sehingga Nabi SAW menyatakan mal fakru ahsya alaikum. Mal fakru ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan untuk kalian, akan tapi ahsya alaikum, yang aku takutkan untuk kalian adalah ketika dibukakannya dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian akan memperebutkan dunia sebagaimana orang-orang dulu telah memperebutkannya. Fa ahlakatkum kama ahlakathum, maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Sehingga bukan kefakiran yang akan menimpa umat ini, tapi justru fitnah kekayaan yang menjadi tantangan dan ujian. Kemudian yang keenam, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ucapan salam hanya khusus bagi orang-orang yang dikenal, banyaknya perdagangan, terputusnya silaturahmi, banyaknya persaksian palsu, dan banyaknya tulisan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna baina yadayi sa'ati taslimal khasah. Di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, taslimal khasah, salam yang hanya diberikan kepada orang khusus. Padahal di dalam Islam kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Para salaf dahulu mereka berpagi-pagi masuk ke pasar, bukan untuk ingin berdagang, tapi hanya ingin mengatakan assalamualaikum, ingin berbagi salam. Dan salam ini adalah sesuatu yang bisa menyatukan hati kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sesuatu yang bisa menjadikan kalian saling berkasih sayang. Kata Nabi, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan banyak orang-orang yang agak kurang dermawan dalam salamnya. Dia bisa banyak mengatakan dalam tulisannya, tapi begitu salam maka disingkat ASS WRWB.
Masya Allah. Dia bisa banyak menulis yang tanpa singkatan, ya lengkap. Begitu salam disingkat saja. Maka sebaiknya sebagai kaum muslimin kita sebarkan salam. Assalamualaikum. Dan salam ini doa. Salam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan disebarkan sampai akhir zaman sekarang ini. Jadi salam adalah doa kebaikan yang luar biasa, yang mencakup kebaikan seorang baik di dunia maupun di akhiratnya. Kemudian yang kedua adalah fusuwat tijarah, tersebarnya perdagangan, hatta ta'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarati, sampai-sampai seorang istri membantu suaminya di dalam berdagang. Jadi akan banyak tersebar perdagangan, bahkan istri itu membantu suaminya bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin ikut mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya waqat al-arham, terputusnya silaturahmi. Ketika ada seorang tidak akur dengan tetangganya, maka ini buruk. Ketika seorang tidak akrab dengan temannya, maka ini buruk. Dan yang lebih buruk ketika dia tidak baik dengan kerabatnya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka di antara tanda-tanda akhir zaman adalah qat al-arham, terputusnya hubungan silaturahmi. Anak tidak lagi mengunjungi orang tuanya, seorang tidak lagi mengunjungi saudaranya dan kerabat-kerabatnya, karena sudah terputus hubungan di antara mereka, waliyadzubillah. Wa syahadataz zur wa kitmana syahadatil haqqi, disembunyikannya, tersebarnya persaksian palsu dan disembunyikannya persaksian yang benar. Orang-orang yang punya persaksian yang benar itu malah ditutup, sedangkan yang dusta malah disampaikan. Wa zuhurul qalami, dan tersebarnya pena, artinya tersebarnya tulisan. Dan kita merasakan sekarang betapa mudah kita mendapatkan tulisan. Ketika tulisan itu tidak dibangun di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka justru membiaskan kebenaran. Betapa banyak dulu di kalangan para ulama-ulama salaf, tidak ada yang berani menulis kecuali orang alim, kecuali seorang ulama, sehingga kebenaran bercahaya karena tidak ada saingannya. Akan tapi ketika banyak tulisan, semua orang bisa berkomentar, bisa menulis, maka kebenaran menjadi bias dan membingungkan orang-orang yang tidak memahaminya. Kemudian yang ketujuh, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, dan banyaknya wanita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ati an yaqilal ilmu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu. Wa yadhharal jahlu. Ketika ilmu itu sedikit, maka yang tersebar adalah kejahilan. Bukan jahil dalam masalah pengetahuan, tapi jahil masalah keilmuan agama. Dahulu Islam ini terangkat oleh namanya, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya melalui keilmuan. Betapa banyak ulama-ulama kita dimuliakan di zaman-zaman keemasan ilmu. Bahkan Al-A'mash, salah satu ulama hadis yang beliau disebut Al-A'mash karena matanya itu berair. Jadi orang yang difabel bahasa kita sekarang, tidak sempurna secara fisik. Akan tapi Al-A'mash ini dicari oleh orang-orang pada zamannya karena Al-A'mash itu punya sanad yang ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, dalam dunia hadis sanad terbagi dua. Ada sanad yang ali, yang dekat, dengan sanad yang nazil, yang panjang. Sanad yang ali ini sanadnya pendek. Jadi beberapa tingkat sudah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sanad yang nazil, sanad yang panjang. Apa kata Al-A'mash rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, kalaulah bukan karena hadis, niscaya aku akan dibuang oleh manusia. Al-A'mash ini dalam majelis hadisnya, di majelis hadisnya, maka beliau tidak ingin ada orang yang bergerak-gerak dalam kajiannya. Jadi ketika ada orang yang bahasa kita itu usrak gitu ya, bergerak-gerak, maka Al-A'mash akan menutup kajian hadisnya.
dan orang-orang akan menyesal saat itu. Suatu ketika ada seorang murid yang datang terlambat di majelisnya Al-A'mash, dan penuh majelis hadisnya Al-A'mash radhiyallahu rahimallahu taala. Dan orang ini tidak dapat tempat di majelis itu, maka dia terus berjalan menembus ke depan sampai di sampingnya Al-A'mash. Dan Al-A'mash tidak berkenan dengan kejadian itu. Artinya ini orang terlambat tapi dia masuk ke depan. Maka setiap Al-A'mash mengatakan haddatsana, maka diludahi orang itu. Cuh. Akhbarana, cuh, diludahi. Dengan tujuan ketika dia bergeser, maka Al-A'mash akan mengatakan intahad dars. Selesai pelajaran hari ini. Maka dia akan dibombardir dengan celaan seluruh murid-muridnya Al-A'mash ketika itu. Dan dia tetap bersabar, karena ketika dia bergerak maka majelis hadis akan ditutup oleh Al-A'mash. Demikianlah gambaran majelisnya para ulama zaman itu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, yang pernah kita ceritakan, majelisnya itu makmur dengan puluhan ribu murid-muridnya. Sehingga ketika Al-Imam Al-Barbahari itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka muridnya mengatakan yarhamukallah, dan ucapan itu menjadi gemuruh di Baghdad ketika itu sampai didengar oleh khalifah. Khalifah terkagum-kagum, di siang hari ada gemuruh, ternyata itu suara majelisnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan demikianlah majelisnya para ulama, sehingga tidak ada orang-orang yang jahil kecuali hanya sedikit. Sedangkan di akhir zaman wa yadhharul jahlu, tersebarlah kejahilan. Wa yadhharuz zina, dan tersebar pula perzinaan. Banyak sekali akses perzinaan wal iyadzu billah. Wa taktsurun nisa, banyaknya wanita. Wa yaqillar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Banyaknya wanita sampai, dan sedikitnya laki-laki, sampai 50 wanita itu hanya ada satu orang laki-laki yang mengurusnya. Kata para ulama-ulama syurah, yang dimaksud dengan wa taktsurun nisa wa yaqillar rijal, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki, itu disebabkan karena banyaknya peperangan di akhir zaman, sehingga banyak laki-laki yang terbunuh di akhir zaman. Kemudian didukung lagi kelahiran anak-anak di akhir zaman, mayoritas itu berjenis kelamin wanita, sehingga populasi wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki, tidak berimbang. Satu laki-laki itu berbanding 50 orang wanita. Itu diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kedelapan, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi gempa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa takthuraz zalazil. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu dan banyaknya gempa bumi. Jadi dulu gempa itu jarang terjadi, tapi di akhir zaman itu gempa itu menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kesembilan adalah tanah Arab kembali hijau. Negeri Arab yang tandus, yang kering, akan dilimpahi air yang banyak sehingga akan tumbuh tumbuhan hijau di atasnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakthural mal. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tersebarnya harta. Wa yafidhu hatta yakhrujar rajulu bi zakati malihi. Tersebar harta yang demikian melimpah sampai seorang itu ketika akan mengeluarkan zakat hartanya, fala yajidu ahadan yuqabbiluha. Dia tidak mendapati orang yang mau menerima zakatnya. Hatta ta'udal ardul arabi murujan wa anharan. Sampai bumi Arab itu, tanah Arab menjadi hijau dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Jadi ketika negeri Arab itu hijau, maka hijau dengan tumbuhan-tumbuhannya, maka itu menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ke-10 adalah banyaknya pembunuhan. Nyawa manusia itu sangat mahal. Bahkan terbunuhnya seorang muslim itu lebih berat bagi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya dunia. La zawalud dunya
akbaru indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Nyawa manusia sangat mahal, akan tapi nyawa orang-orang di akhir zaman menjadi murah. Terkadang perkara yang sepele, darah ditumpahkan dan nyawa melayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kejadian di akhir zaman, la taqumu sa'ah hatta yakthurul harju. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Maksudnya adalah pembunuhan dan pembunuhan. Kalau kita mendengar ya berita-berita yang ada pembunuhan di sana, pembunuhan di sini dengan berbagai motif-motifnya. Maka semua ini hendaknya menyadarkan kita bahwa kiamat semakin dekat. Kemudian yang ke-11, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah Sungai Furat akan menampakkan timbunan emasnya. Dan Sungai Furat adalah sungai yang berada di daerah Teluk, sungai yang berasal dari Armenia, kemudian masuk di Romawi, lalu sampai ke Riqqah dan masuk di perkebunan Irak. Dan sungai di daerah Teluk ya, Sungai Furat ini. Sungai ini akan benar-benar mengeluarkan emas secara hakiki, bukan secara maknawi, bukan secara majazi. Jadi benar-benar ada timbunan emas di situ. Dan ketika itu maka manusia akan berbondong-bondong memperebutkannya. Ketika itu terjadi, maka pesan Nabi SAW, jangan datang ke gunung emas itu, karena tidak ada yang datang ke sana kecuali yang ada adalah pembunuhan di sana. Sebagaimana Nabi SAW memberikan peringatan dalam hadisnya, beliau menyatakan la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat menampakkan timbunan emasnya. Yaktatilun nasu alaihi. Manusia akan berbunuh-bunuhan karena memperebutkan emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Setiap 100 orang yang berangkat ke sana, maka yang terbunuh adalah 99-nya. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Setiap orang yang berangkat ke sana, maka semuanya punya tekad kuat. Dia mengatakan la'alli akunu ana alladhi anju. Aku berharap akulah yang bisa menguasai emas di sungai Furat itu. Semuanya punya tekad seperti ini, sehingga datang ke sana bunuh-bunuhan, semuanya bersimbah darah di sungai Furat itu karena memperebutkan emas yang ada di dalamnya. Maka ketika itu terjadi, itu menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ke-12, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah binatang buas bisa berbicara dengan manusia. Dan ini berbicara secara hakiki, bukan secara majazi, benar-benar bisa bicara. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "La taqumus sa'atu hatta tukallimas siba'ul insa." Tidak akan tegak hari kiamat sampai binatang buas bisa berbicara dengan manusia. Hatta tukallimar rajula adabatu sautihi wa syiraku na'lihi wa tukhbiruhu fahiduhu bima ahdatha ahluhu min ba'di. Sampai ujung cambuk seorang, bahkan tali sandal seorang bisa berbicara kepada pemiliknya. Bahkan paha akan beritahukan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya ketika dia tidak ada. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, beliau pernah menceritakan kepada para sahabatnya bahwa nanti akan ada kejadian seorang pengembala itu tiba-tiba dombanya dimakan oleh serigala, diambil oleh serigala. Maka dikejar oleh orang ini, serigala itu, sampai titik yang serigala itu tidak punya jalan lari.
Kemudian akhirnya pengembala ini minta agar dombanya dikembalikan kepada dia. Maka dilepaskan oleh serigala itu domba itu. Kemudian domba itu mengatakan, wahai pengembala, siapa yang menjaga kambing-kambingmu ketika engkau tidak ada kalau bukan aku? Dan sekarang aku minta jatahku karena menjaga kambing-kambingmu. Maka orang ini mengatakan, subhanallah, ada serigala bisa berbicara. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, kalaulah hadis ini aku ceritakan kepada Abu Bakar dan Umar esok hari, bahwa ada serigala bisa bicara kepada manusia, maka Abu Bakar dan Umar pasti mempercayainya. Kemudian beliau meneruskan ceritanya. Ada seorang yang dia itu menyambuk sapinya. Jadi sapinya dicambuk dengan sangat keras. Kemudian tiba-tiba sapinya mengatakan, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk yang seperti ini. Maka orang yang mencambuk itu mengatakan, subhanallah, ada sapi bisa berbicara. Maka Nabi mengatakan, seandainya kisah ini aku sampaikan kepada Abu Bakar dan Umar esok pagi, maka Abu Bakar dan Umar pasti mempercayai ceritaku ini. Artinya benar-benar akan ada binatang-binatang yang bisa berbicara dengan manusia, dan itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang ke-13 adalah seorang mengharapkan kematian karena beratnya ujian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli wa yaqulu ya laitani makanahu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang itu lewat di kuburan orang lain, kemudian saking beratnya beban hidupnya, dia mengatakan ya laitani makanahu, seandainya akulah yang menggantikan posisi dia. Artinya dia yang meninggal dunia sehingga lepas dari berbagai tekanan ujian di dunia. Kemudian yang ke-14 adalah terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ini perang yang terjadi di akhir zaman setelah terbunuhnya Dajjal. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam di Bablut di Palestina dengan satu kali pukulan tombaknya Nabi Isa. Dan Dajjal itu tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali yang punya tingkatan yang setingkat dengan Dajjal, karena Dajjal ini fitnah yang sangat besar. Kata Nabi SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada fitnah antara diciptakannya Nabi Adam sampai tegaknya hari kiamat, fitnah yang besar kecuali fitnahnya Dajjal. Dan Dajjal itu mendapatkan gelar Al-Masih. Dajjal mendapatkan gelar Al-Masih karena dua alasan, kata Imam An-Nawawi. Alasan yang pertama, karena mamsuhul ain. Masih itu dari 3 kata ya, dari 3 huruf, mim, sin, ha. Nah, 3 kata. Masih itu dari akar kata 3 ini. Nah, dari akar kata ini itu muncul kata derivatinya itu mamsuhul ain. Mamsuh artinya terhapus. Dajjal ini buta mata kanannya. Kemudian Dajjal dikatakan masih. Yang kedua adalah mashul ardi. Mashul ardi artinya dia akan mengusap bumi, dia akan mengelilingi bumi dalam waktu 40 hari. Dan semua bumi akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Itu 2 alasan kenapa Dajjal disebut sebagai Al-Masih, karena mamsuhul ain dan mashul ardi. Kemudian tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi levelnya harus sama-sama punya gelar Al-Masih. Al-Masih untuk Isa, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, itu karena 2 alasan. Yang pertama adalah masah, yaitu telapak kakinya Nabi Isa itu tidak ada guratan-guratannya, jadi mulus kakinya Nabi Isa. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Nabi Isa itu akan mashul wajhi, akan mengusap wajahnya orang-orang yang beriman, terutama setelah terbunuhnya Dajjal. Jadi akan mengusap wajah-wajah mereka, memberikan kabar gembira. Dan salah satu keutamaannya itu bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Isa kan punya kelebihan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit sopak hanya dengan diusap wajahnya.
dan Dajjal, Al-Masih Dajjal akan dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, setelah terbunuhnya Dajjal itu akan terjadi peperangan besar yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu, kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna, kaum muslimin akan membunuh mereka. Hatta yaktabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai orang-orang Yahudi akan lari tunggang langgang. Mereka akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqulul hajaru awis syajar, dan hari itu pepohonan dan bebatuan bisa berkata, kata Nabi, pepohonan akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdallah, hadal Yahudi khalfi fata'ala faqtulu. Kata pepohonan dan bebatuan, mereka mengatakan, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di balikku ini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia. Illal gharqat fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon gharqat karena dia adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Dan ini adalah titik terakhir ya hancurnya bangsa Yahudi di tangan kaum muslimin setelah terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Taib, yang terakhir yaitu melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah, sebagaimana terjadi pada masa pasca diturunkannya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya harta. Hatta yuhimma rabbal mali wa la yaqbaluhu minhu sadaqatan, sampai seorang yang punya harta itu bingung akan memberikan sedekahnya. Wa yud'a ilaihi rajulu, kemudian dia panggil orang yang kayaknya ini orang butuh duit ini orang. Fayaqulu, kata orang itu, la araba li fihi, mohon maaf saya sedang tidak butuh uang. Jadi kalau zaman orang masih butuh uang maka masih aman. Tapi ketika nanti orang itu sedekah itu bingung mau diletakkan kemana, maka itu adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Tapi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 15 tanda berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang dekatnya hari kiamat. Sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, silakan Pak. Masih ada kehidupan selayaknya hari-hari biasa seperti itu. Soalnya siap. Yang ke-15 masih ada poin tentang sedekah. Benar, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya tentang terbunuhnya Dajjal masih ada kehidupan. Masih sangat panjang Pak, sangat panjang sekali. Karena disebutkan dalam hadis setelah itu ya, setelah Dajjal terbunuh, salah satu fasenya setelah itu nanti akan keluar lagi Ya'juj Ma'juj. Kemudian ada fase lagi, fase masa keemasan kaum muslimin yang tidak ada agama kecuali agama Islam waktu itu, sampai nanti akan muncul matahari dari barat. Ada sebuah riwayat ya, ketika matahari terbit dari barat, dari Abdullah bin Abbas, masih ada kehidupan 120 tahun lagi. Tapi sayang hadisnya dhaif. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa terbitnya matahari dari barat belum hancur dunia ini. Yang hancur nanti yaitu ketika keluarnya api yang keluar dari jurang Aden. Jadi akan ada api yang menggiring manusia. Api ini akan terus berjalan sampai manusia kalau ingin selamat dia harus berkumpul di Syam. Lama api ini jalan begitu. Ada orang yang naik tunggangan, ada yang berlari, ada yang macam-macam. Kalau enggak dia akan dimakan oleh api. Sampai tempat aman nanti hanya di Syam. Tempat di Syam itu, di negeri Syam yang 4 negara sekarang ini. Maka ketika itu mereka sudah kumpul di sana, baru terjadilah kiamat. Makanya Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam ini Pak, masuk Islamnya unik dia. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Abdullah bin Salam ini seorang ulamanya Yahudi zaman itu. Maka dia datang kepada Nabi SAW di Madinah. Dan kata Abdullah bin Salam, ketika melihat wajah Nabi, aku melihat wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Dan hadis yang pertama kali dengar oleh Nabi SAW yaitu dari Abdullah bin Salam mendengar dari Nabi yaitu ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am
wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Hadis yang sangat indah bagi Abdullah bin Salam, wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikan makan untuk manusia, lakukan salat di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Tertarik Abdullah bin Salam ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didatangi Nabi dan kata Abdullah bin Salam, beliau mengatakan begini, aku akan berikan kepadamu 3 pertanyaan yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini illa nabiyun, kecuali dia pasti seorang nabi. Dia pintar Abdullah bin Salam ini. Dia punya 3 pertanyaan. Yang pertama kata dia, bagaimana atau apa tanda kiamat yang pertama kali terjadi? Nah, nanti akan nyambung dengan pertanyaan antum tadi. Apa tanda kiamat yang pertama kali terjadi? Kemudian yang kedua, apa makanan penghuni surga yang pertama kali? Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang anak bisa mirip bapaknya atau bisa mirip saudara-saudara ibunya? Itu pertanyaan Abdullah bin Salam. Maka Nabi SAW mengatakan, baru saja Jibril memberikan wahyu kepada aku. Spontan Abdullah bin Salam mengatakan, hada aduun bin Yahud. Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Dia dikatakan begitu. Maka Rasul mengatakan, yang pertama, yang menjadi tanda pertama kali munculnya kiamat adalah keluarnya api dari jurang Aden yang tadi kita sebutkan. Jadi bukan keluarnya Dajjal, bukan terbitnya matahari dari barat, tapi keluarnya api dari jurang Aden. Itu tanda pertama. Kemudian setelah itu terjadilah kehancuran dunia. Kemudian yang kedua, makanan pertama kali yang akan dinikmati oleh penghuni surga setelah mereka melewati fasa panjang di mahsyar adalah hatinya ikan paus. Mereka akan menikmati hidangan itu pertama kali. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Nabi, bagaimana seorang itu bisa mirip bapaknya atau mirip ibunya? Kata Nabi, ketika seorang itu, ya mohon maaf ya, ketika seorang itu keluar ya maninya, maka barang siapa yang keluar lebih dulu, ketika istrinya keluar lebih dulu, maka dia akan mirip istrinya. Ketika keluarnya suaminya, maka dia akan mirip suaminya. Dan demikian seterusnya. Intinya bahwa siapa yang keluar lebih dulu, maka anak itu akan dominan kepada salah satunya. Maka kata Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam, Pak. Karena dia tahu bahwasanya inilah jawaban yang benar. Setelah itu Abdullah bin Salam ini ketika masuk Islam, maka dia diminta untuk memproklamirkan diri di hadapan orang Yahudi. Maka datanglah orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam suruh sembunyi dulu di balik tembok, di balik rumah. Kata Nabi, datang orang Yahudi di Medina ini, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam itu? Maka orang Yahudi mengatakan, dia adalah orang yang paling baik di kalangan kami. Dia adalah orang yang paling berilmu di kalangan kami, di kalangan orang-orang yang tinggi derajat di kalangan kami, Abdullah bin Salam. Maka Rasul mengatakan begini, apa pendapat kalian ketika Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata dia, tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian, wahai Abdullah bin Salam, ukhruj, keluar. Kemudian dia mengatakan, aku masuk Islam. Spontan orang-orang Yahudi mengatakan, huwa syarruna, ini orang yang paling buruk di kalangan kami, dari keluarga paling buruk, derajatnya paling buruk. Dijelek-jelekan Abdullah bin Salam karena dia telah masuk Islam. Jadi kembali dalam masalah kita bahwa setelah keluarnya Dajjal, maka masih ada kehidupan yang panjang. Makanya ketika ada klaim tahun sekian terjadi kiamat, maka klaim yang pasti salah. Karena Mahdinya belum ada, Dajjal belum keluar, Nabi Isa belum turun, Ya'juj Ma'juj belum keluar, masih panjang. Ceritanya masih panjang. Jadi klaim seperti itu adalah sesuatu yang kurang tepat ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Ya, silakan Pak. Sebelumnya ada terjadi peperangan bebas antara yang orang Yahudi dengan orang Islam. Tadi Pak yang kita bacakan hadisnya tadi. Ketika terbunuhnya Dajjal, maka terjadi peperangan besar antara Yahudi dengan kaum muslimin tadi, yang sampai pepohonan bisa bicara, bebatuan bisa bicara tadi. Nah setelah itu, setelah terjadinya peperangan itu, maka akan ada masa-masa keemasannya. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi masa keemasan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam itu masa selama 7 tahun lamanya. Nabi Isa itu usianya hanya 40 tahun Pak. Beliau diangkat ke langit di usia 33 tahun.
Dan usia 33 tahun itu nanti sebagai usia para penghuni surga. Mereka berada di usia Nabi Isa 33 tahun. Sehingga 40 kurangi 33 berapa? 7 tahun. Nah, Nabi Isa akan mengenapkan usianya 7 tahun. Nabi Isa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi, bukan nabi-nabi yang lainnya, karena 4 alasan, Pak. Ada 4 alasan kenapa Nabi Isa yang Allah turunkan. Yang pertama, karena Nabi Isa adalah nabi yang nubuahnya terdekat. Kenabiannya lebih dekat dengan nabi daripada nabi-nabi yang lainnya, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dibandingkan Nabi Musa, dibandingkan Nabi Ibrahim, jauh kenabiannya. Yang paling dekat adalah Nabi Isa. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Isa ini nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Setelah itu nabi keluar dari bangsa Arab, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Alasan yang kedua, untuk membantah orang-orang Yahudi yang merasa membunuh Nabi Isa ketika itu. Jadi Nabi Isa ini kan sempat dikepung. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan membunuh para nabi. Nabi Zakaria itu digergaji oleh orang-orang Yahudi. Dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Isa, akan dieksekusi sampai beliau berada di sebuah tempat yang dijaga atau bersama dengan 13 atau 12 Hawariyun itu. Kemudian beliau sempat menyampaikan pesan terakhirnya yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff. Itu mengatakan kepada Hawariyun, man ansari ilallah. Sekarang ini, kalaulah aku terbunuh dalam skema pembunuhan ini, siapa yang akan menjaga, siapa yang akan menolong agama Allah? Maka spontan orang-orang Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Kami akan sebarkan keilmuanmu ini, keilmuanmu yang benar ini. Kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Nah, ketika itu ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan itulah yang disalib, itulah yang dieksekusi oleh orang-orang Yahudi. Maka diturunkannya Nabi Isa sebagai bantahan bahwasanya Nabi Isa belum dibunuh. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, untuk membantah orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa, bahwasanya Nabi Isa turun dan Nabi Isa bukan Tuhan. Dan alasan yang keempat, kenapa Nabi Isa yang diturunkan? Karena Nabi Isa belum meninggal dan harus dimakamkan di bumi. Karena di langit nggak ada pemakaman, Pak. Harus turunkan di bumi jenazahnya sehingga dikuburkan. Waktu itu Nabi Isa meninggal, disalatkan oleh kaum muslimin. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah ada masa-masa keemasan sekitar 7 tahun yang ketika itu Nabi Isa akan menyembelih atau membunuh babi-babi dan mematahkan salib-salib. Kemudian kata Nabi SAW, wa yada'ul amanatu fil ardi. Bumi akan dipenuhi dengan amanah. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, seekor onta akan berteman dengan singa. Seekor sapi akan berteman dengan serigala. Seekor kambing akan berteman dengan serigala. Jadi binatang-binatang buas itu nggak saling memangsa, begitu Pak. Hatta yal'abu sibyanu bil hayati la tadurruhum, kata Nabi. La yadurruhum. Sampai-sampai anak kecil itu, Pak, kalau mainannya sekarang kan gadget ya anak sekarang. Di zaman Nabi Isa, anak kecil itu mainannya sanca, piton, king cobra, la yadurruhum. Dibuat mainan sama mereka, tidak membahayakan mereka. Sampai akhirnya Nabi Isa meninggal dunia. Dan ini persis, Pak, dengan kejadian masa keemasannya Umar bin Abdul Aziz. Mirip seperti kejadian itu. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah kelima di dinasti Umayyah. Khalifah kelima. Dan beliau hanya memerintah selama 2 tahun saja sebelum meninggal dunia. Sebagian mengatakan beliau meninggal karena dibunuh. Nah, di masa 2 tahun itu, masa keemasan, sampai kurma itu segede kelapa dimasukkan di gudang-gudang kaum muslimin dan ditulisi hiya nabatun fi zamanin adil. Inilah kurma yang tumbuh di zaman keadilan. Orang-orang desa waktu itu nggak tahu kalau khalifah mereka, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dibunuh sampai kapan, Pak? Sampai suatu ketika ada pengembala itu, ada serigala, itu biasa di zaman itu, biasa. Tiba-tiba serigala itu nyeruduk domba. Maka orang kampung yang tidak tahu apa-apa mengatakan pasti ada masalah di pusat kota. Dan benar, itu adalah ketika waktu di mana wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika zaman keemasan, zaman-zaman amanah, maka semua orang baik.
Ya, sampai pun serigala itu enggak memangsa. Mereka tidak punya hajat untuk memangsa domba. Demikianlah ketika zaman Nabi Isa, jadi zaman-zaman keemasan, sehingga tidak ada keburukan sampai kemudian akhirnya muncul zaman-zaman setelahnya. Taib, silakan yang lainnya. Kalau tidak ada, ana berikan satu pertanyaan ya, atau dua lah. Oh, antum ya, silakan Abu Muhammad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertulis apa? Banyak tulisan. Banyak tulisan. Iya. Kemudian berkaitan dengan ilmuannya Dajjal. Berkaitan dengan matinya Dajjal. Nah. Dengan tobat meleleh. Oh iya, siap. Itu adalah lanjutannya Muhammad, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, tentang wayadharul qalam, tersebarnya pena, artinya tersebarnya tulisan. Sehingga di akhir zaman itu banyak sekali tersebar tulisannya. Ya, wallahu a'lam ya. Kita sekarang aja merasakan begitu. Antum dengan mudah mencari tulisan gitu. Browsing itu mudah sekali, tulisan apa saja. Bahkan ada aplikasi yang bisa langsung membuatkan proposal dan sebagainya dengan sangat mudah sekarang ini. Jadi itu menjadi salah satu tandanya. Apa dampaknya? Dampaknya salah satunya, selain seorang mudah mendapatkan informasi dengan mudah, beda dengan zaman dulu, maka dampak yang lain yang negatif adalah biasnya kebenaran. Karena semua orang itu bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Beda dengan dahulu, yang nulis hanyalah para ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Sehingga tulisan yang tersebar itu tulisan orang-orang memang pakar di bidangnya. Adapun zaman sekarang maka semua bisa menulisnya. Maka berhati-hatilah, pastikan sumber yang didapatkan itu sumber yang valid, yang memang dari orang-orang yang thiqah, yang bisa diambil ilmunya. Jadi wayadharul qalam wallahu alam adalah tersebarnya tulisan. Kemudian tadi tentang matinya Dajjal ya. Jadi Dajjal itu akan dipukul oleh Nabi Isa dengan tombaknya. Kemudian Dajjal ini meleleh. Jadi matinya Dajjal bukan meledak, tapi meleleh seperti garam yang larut di dalam air. Sebagian disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyaratus Sa'ah. Tapi begitu ya Abu Muhammad. Baik, ini ada pertanyaan ikhwati fillah. Siapa yang bisa menyebutkan berapa ya? 3 sajalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat, antum belum ya? Oke, siap. Tafadhol. Oh, antum belum. Oke. Ini dulu Pak kayaknya, Pak. Silakan. Tenang, insyaallah masih ada satu. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya waktu saling berbangga-bangga dengan masjid, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, untuk antum Pak ya, spesial. Anak kasih, pengen yang mudah atau yang tidak sulit Pak? Jazakumullah khairan. Pertanyaannya, yang mudah atau yang enggak sulit? Baik, yang mudah aja ya. Apa maksudnya seorang hamba sahaya melahirkan tuannya Pak? Apa tadi maksudnya itu? Sederhana itu Pak, pertanyaannya. Jawabannya agak berat kayaknya. Iya, silakan Pak. Seorang budak yang dikawin oleh tuannya, sehingga melahirkan tuan yang baru. Iya, melahirkan anaknya dan itu disebabkan kepada tuannya. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Luar biasa. Iya, fikih muslimah. Taib, ada lagi yang mau disampaikan ikhwati fillah? Cukup ya. Ini ikhwati fillah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup kajian kita, izinkan ana untuk membacakan satu hadis yang semoga hadis ini bisa menjadi pemantik semangat kita untuk bangkit beramal, karena kita sudah di waktu-waktu semakin dekat dengan hari kiamat. Yaitu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'-nya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim. Dan Rasulullah mengatakan, kaifa an wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Kata Nabi, bagaimana kalian bisa menikmati kehidupan kalian, wasahibul qarni, sedangkan pemilik qarn, pemilik sangkakala, qadil taqamal qarna, dia telah mengulum sangkakalanya, wahana jabhatahu wa asgha bisam'ihi fayan yanduru mata yu'maru fayanfahu, dia mengkerut dahinya dan dia memasang telinganya menunggu kapan diperintahkan untuk meniup sangkakalanya.
Ketika Nabi SAW membacakan hadis ini, maka sahabat ketakutan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifa naqulu? Kalau itulah yang terjadi, apa yang harus kita katakan wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Katakanlah bahwasanya cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kami, dan dialah sebaik-baik pelindung, kami bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di kajian yang sejuk ini, kajian di pagi hari ini, kita semakin termotivasi untuk melakukan amalan kebaikan. Karena kiamat itu ada dua. Ada kiamat amah yang terjadi pada hari Jumat yang sudah kita bahas tadi, dan ada kiamat khasah, yaitu kematian seseorang. Kalaulah seorang tidak mengalami kiamat yang besar, maka setiap orang pasti mengalami kiamat individual, yaitu kematiannya. Maka marilah kita manfaatkan sisa usia kita dengan melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan yang mulia, agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga Firdaus al-A'la. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.